Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 1 paralel 2 mata kuliah Ekonomi Terapan akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait materi kesesuaian usaha peternakan ayam petelur. Berikut adalah anggota dari kelompok kami. Dalam usaha peternakan ayam petelur, ada beberapa tahap usaha produksi yang harus dijalankan. Yang tahap pertama yaitu mengetahui jenis komoditas peternakan. Dalam video menjelaskan terkait jenis komoditas peternakan ayam yang umum diusahakan, di mana jenis ayam petelur yang paling populer dan umum diternak yaitu ayam petelur ringan dan medium. Hal tersebut didukung juga dengan literatur yang menyebutkan bahwa keunggulan ayam petelur adalah laju pertumbuhan dan pencapaian dewasa yang lebih cepat, kemampuan berproduksi lebih tinggi, nilai konversi pakan atau kemampuan dalam memanfaatkan ransum lebih baik, serta periode bertelur lebih panjang. Ayam petelur ringan memiliki tubuh yang lebih kurus dari ayam petelur medium, di mana ayam petelur medium biasanya dikembangkan untuk diambil telur dan dagingnya. Hal tersebut sesuai dengan ilmu ESL karena melihat aspek ekonomi dalam mengoptimalkan sumber daya, menjaga keseimbangan antara produksi dan dampak lingkungan, serta menyesuaikan usaha dengan permintaan pasar. Kedua, yaitu jenis usaha ternak dan output yang dihasilkan. Dalam video disebutkan jenis usaha yang dijalankan adalah pemeliharaan ternak ayam petelur dari ayam betina dengan tujuan mendapatkan telurnya, sehingga produk utama yang dihasilkan adalah telur ayam yang dapat dijual ke pasar tradisional, supermarket, atau langsung ke konsumen. Berdasarkan literatur, usaha peternakan ayam petelur merupakan usaha yang dapat menghasilkan perputaran modal yang cepat dan produksi telur semakin meningkat sehingga mudah terjangkau oleh lapisan masyarakat. Perkembangan usaha ternak ayam petelur memberikan dampak positif bagi masyarakat untuk peningkatan perbaikan gizi dan dampak positif bagi pelaku usaha, yaitu meningkatkan kesejahteraan. Hal tersebut sesuai dengan ilmu ESL karena berkaitan dengan efisiensi pakan, lahan, dan modal. Dari perspektif ekonomi, usaha ini dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan produksi telur sebagai sumber protein. Dari sisi lingkungan, pengelolaan limbah peternakan menjadi aspek penting yang perlu diperhatikan sehingga mendukung prinsip sirkular ekonomi. Ketiga, periode produksi. Berdasarkan video, ada 3 siklus atau periode utama dalam produksi ayam petelur, yaitu brooding period, grower period, dan laying period. Brooding period berawal dari umur DOC sampai 6 minggu. Grower period yaitu masa saat ayam berumur 7-18 minggu, dan laying period adalah masa di mana ayam sedang aktif-aktifnya berproduksi dan peternak hampir setiap hari akan panen. Pada periode ini, umur ayam berada di rentang 18-78 minggu. Menurut data, total siklus produksi yang ideal adalah 84 minggu dengan rentang waktu laying period yaitu 60 minggu. Hal tersebut sejalan dengan literatur yang menyatakan bahwa pemeliharaan ayam petelur pada umumnya dibagi 3 fase, yaitu fase permulaan starter, kedua grower, dan ketiga layer. Fase permulaan saat umur 0-8 minggu yakni menyeragamkan bentuk dan ukuran. Fase kedua saat umur 8-20 minggu ayam dipelihara dan dikontrol pakannya agar berat badan sesuai. Fase ketiga yaitu saat umur lebih dari 20 minggu yang berfokus untuk mempercepat pertumbuhan dan mencapai keseragaman bobot yang optimal. Hal tersebut sesuai dengan ilmu ESL karena berkaitan dengan efisiensi sumber daya, yakni optimalisasi pakan, air, dan lahan dalam produksi ayam petelur. Keberlanjutan lingkungan yakni pengelolaan kandang kosong, mencegah pencemaran dan menjaga ekosistem. Dari sisi ekonomi, siklus produksi berdampak pada profitabilitas peternakan dan biaya operasional, dan dari sisi sosial memiliki pengaruh terhadap harga telur dan kesediaan pangan di pasar. Selanjutnya yang keempat yaitu aspek teknis produksi. Berdasarkan video, aspek teknis produksi yang perlu diperhatikan adalah pemberian pakan, pengambilan telur ayam, pemberian minum dan vitamin, pemberian obat pada ayam yang sakit, serta pembersihan kandang yang dilakukan setiap hari agar ayam tidak sakit. Berdasarkan literatur, tipe kandang ayam itu ada dua, yaitu closed house dan open house. Sementara itu, standar konsumsi pakan ayam petelur strain Highline Brown dengan kandungan protein kasar 18% adalah 110-120 gram per ekor per harinya. Bobot telur semakin meningkat seiring dengan bertambahnya umur ayam. Bobot telur standar strain Highland Brown adalah pada umur 30 minggu yaitu 60,4 gram, umur 50 minggu yaitu 63,4 gram, dan umur 70 minggu adalah 64,2 gram. Nilai feed conversion ratio semakin rendah menunjukkan bahwa pakan yang dikonsumsi semakin efisien untuk produksi telur. Nah, ayam petelur yang dipelihara di kandang closed house memiliki nilai FCR lebih kecil dibanding dengan open house. Hal ini dikarenakan pakan yang dikonsumsi tidak banyak terbuang. Hal tersebut sesuai dengan ilmu ESL karena berkaitan dengan efisiensi produksi yang mengoptimalkan hasil produksi dari hewan ternak dengan pemberian pakan, vitamin, obat-obatan, dan lain-lainnya dengan jumlah yang efisien.
Berikutnya yang kelima yaitu biaya produksi. Berdasarkan video, biaya produksi yang dikeluarkan untuk melakukan usaha ternak pembesaran ayam petelur meliputi biaya pakan, biaya obat dan vitamin, biaya vaksin, biaya peralatan, serta biaya pembelian DOC. Hal tersebut sejalan dengan literatur terkait analisis biaya usaha ternak ayam petelur yang dilakukan oleh Lumenta et al. Tahun 2022 di usaha peternakan Golden Paniki PS, Desa Tetei, Kecamatan Dimembe, Kabupaten Minahasa Utara, di mana biaya produksi terdiri dari biaya tetap atau fixed cost dan biaya variabel atau variable cost. Biaya tetap adalah biaya yang dikeluarkan yang penggunaannya tidak habis dalam satu masa produksi. Biaya tetap yang dikeluarkan sebesar 28.600.000 per periode yang terdiri dari biaya penyusutan kandang, biaya penyusutan gudang, biaya penyusutan peralatan, dan biaya penyusutan mesin. Biaya variabel adalah biaya yang besar kecilnya sangat tergantung kepada skala produksi. Biaya variabel yang dikeluarkan sebesar 1.440 juta rupiah per periode yang terdiri dari biaya pembelian bibit TOC, pembelian baki telur, pembelian sapu lidi, biaya pakan, biaya obat-obatan dan vaksin, biaya tenaga kerja 2 orang, biaya transportasi, dan biaya listrik. Sehingga total produksi yang dikeluarkan adalah 1.469 juta. Hal tersebut sesuai dengan ilmu ESL karena berkaitan dengan ekonomi produksi dalam mengetahui biaya yang dikeluarkan dalam satu kali periode produksi serta dapat membantu pengusaha dalam menentukan harga jual yang tepat. Selanjutnya yang terakhir yaitu pendekatan atau tools untuk analisis ekonomi usaha ternak. Berdasarkan video, perhitungan TC dilakukan dengan menjumlahkan komponen biaya kandang, bibit ayam, pakan, vitamin, dan antibiotik. Perhitungan TR dilakukan dengan mengalihkan harga penjualan telur dengan jumlah produksi telur. Perhitungan profit dilakukan dengan mengurangkan TC dan TR-nya. Hasil perhitungan profit ini tidak selalu stabil karena dipengaruhi harga pembelian input dan harga penjualan telur. Hal tersebut sejalan dengan literatur terkait analisis pendapatan usaha ternak ayam petelur yang dilakukan oleh Lumeta et al. 2022 di usaha peternakan Golden Paniki PS Desa Tetei, Kecamatan Dimembe, Kabupaten Minahasa Utara. Perhitungan TC dilakukan dengan menjumlahkan komponen biaya tetap dan biaya variabelnya. Didapatkan bahwa nilai TC sebesar 1.469 juta per periode. Perhitungan TR dilakukan dengan menjumlahkan komponen penjualan telur utuh, penjualan telur retak, penjualan ayam afkir, dan penjualan feses atau pupuk kandang, serta didapatkan nilai TR sebesar 1.710 juta per periode. Perhitungan profit dilakukan dengan mengurangkan TR dari TC. Didapatkan nilai profit sebesar 241 juta per periodenya. Kemudian dilakukan perhitungan nilai revenue cost ratio dengan cara membandingkan TR per TC dan didapatkan nilai 1,16 atau lebih besar daripada 1 yang berarti bahwa usaha memiliki keuntungan sehingga layak untuk dijalankan. Hal tersebut sesuai dengan ilmu ESL karena terkait dengan analisis ekonomi produksi untuk mengetahui apakah suatu usaha memberikan keuntungan atau tidak, yang kemudian menjadi dasar pertimbangan dan pengambilan keputusan dalam menjalankan usahanya. Berikut adalah sumber referensi yang kami gunakan dalam menyusun tugas ini. Kami ucapkan terima kasih. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.